Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila radwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita bersama-sama kembali mempelajari ilmu syar'i, ya, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan taufik dan hidayahnya sehingga terwujud menjadi amal yang saleh. Dan kita berharap usaha kita dalam menuntut ilmu ini Allah jadikan sebagai satu amal kebaikan yang kelak segala keutamaan dari menuntut ilmu yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita semuanya akan kita peroleh kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satunya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, atau dengan makna yang lain, ya, barang siapa yang menempuh satu usaha atau satu cara untuk mencari agama Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka kelak Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Nubdzatun fil Aqidatil Islamiyah yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk dalam bab Arkanul Islam. Betul enggak ya? Yang punya kitabnya sih? Enggak ada ya? Baik. Seingat saya sampai Arkanul Islam. Kita baca ya. Arkan itu jamak untuk kata ruknun, rukun, ya. Jadi arkan itu artinya rukun-rukun, al-Islam itu adalah Islam, rukun-rukun Islam. Apa yang dimaksud dengan arkanul Islam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adalah ususuhul lati yanbani 'alaiha. Ya, jadi rukun-rukun Islam itu adalah landasan-landasan Islam yang yanbani 'alaiha, yang dibangun di atas landasan-landasan tersebut. Apa yang dibangun di atasnya? Wahiyya khamsatun, yaitu 5 perkara. Madhkuratun fima rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. 5 perkara ini disebutkan di dalam apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Bunyal Islamu ala khamsah. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, Islam itu diibaratkan seperti satu bangunan yang dibangun, ya, di atas 5 pondasi, ya, 5 rukun. Yang mana ini menunjukkan kalau rukun-rukun ini tidak kokoh, ya, atau pondasi ini tidak kuat, maka dikhawatirkan bangunan Islam seseorang itu akan runtuh. Bunyal Islamu ala khamsatin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama ala an yuwahhidallah atau ala an yuwahhadallah. Yang pertama adalah di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ala khamsin, dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz di atas 5, ya, sama ya. Tadi khamsah, kalau ini khamsin. Kalau lafaz yang pertama itu rukun Islam yang pertama adalah ala an yuwahhadallah, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan riwayat yang berikutnya, rukun Islam yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rukun yang pertama adalah bersaksi bahwasanya, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah,
dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya serta utusannya. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Wa siyami Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wal hajj, dan melaksanakan haji. Faqala rajulun, kemudian ada seseorang berkata, al hajju wa siyamu Ramadan. Haji dulu baru puasa Ramadan. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, la, tidak. Ya, jadi urutannya adalah siyamu Ramadan wal hajj. Puasa Ramadan terlebih dahulu, baru kemudian haji. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian inilah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahul Bukhari dalam Kitabul Iman, bab al-iman, ya, wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Ya, hadis ini pada nomor hadis yang ke-8, dan Muslim meriwayatkannya dalam Kitabul Iman, bab bayanu arkanil Islam wa da'aimuhul izam, ya, pada nomor 111. Nah, ini adalah hadis yang menerangkan tentang rukun iman, rukun Islam yang 5, ya, rukun Islam yang 5. Maka Syekh kemudian menjelaskan secara singkat masing-masing dari rukun Islam yang 5 ini yang wajib untuk kita ketahui, kemudian kita wajib untuk memenuhi konsekuensinya. Yang pertama adalah amma syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fahiyah. Adapun persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusannya dan hamba dan utusannya, fahiyah, maka ini maknanya adalah al-i'tiqadul jazimu al-mu'abbaru anhu bil lisan bihadhi syahadah. Yang dimaksud, ya, bersaksi atas dua kalimat syahadat ini adalah meyakini dengan kokoh, meyakini dengan kuat, yang disertai dengan ungkapan lisan terhadap syahadat ini. Jadi tidak hanya sekedar seseorang yakin, oh benar ini, ya, dalam hatinya demikian, tapi dia tidak berani mengucapkan dua kalimat syahadat, atau dia tidak menyatakannya di hadapan kaum muslimin dua kalimat syahadat, ya, maka yang seperti ini, ya, belum dikategorikan dia memenuhi rukun Islam yang pertama. Ya, jadi rukun Islam yang pertama adalah secara batin dia meyakini kebenaran dua kalimat syahadat tersebut, dia menyaksikan dengan keyakinan dalam hatinya yang kokoh terhadap kebenaran itu, dan secara lahir dia harus mengungkapkannya dengan lisan, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau seseorang, ya, meyakini dua kalimat syahadat ini dengan batinnya namun dia tidak mengungkapkannya secara lisan, maka ini belum dikategorikan dia sebagai seorang muslim. Ya, belum dikategorikan sebagai seorang muslim. Dan kalau seseorang itu mengucapkan dengan lisannya dua kalimat syahadat ini secara zahir, ya, kemudian ternyata secara batinnya dia bertolak belakang dengan dua kalimat syahadat tersebut, ya, dia ingkar dengan kebenaran dua kalimat syahadat ini, maka ini namanya orang munafik. Ya, orang munafik. Jadi dua kalimat syahadat yang dia ucapkan secara zahir ini, secara lahir ini, itu hanya bermanfaat baginya di dunia saja. Dia diberlakukan seperti layaknya kaum muslimin pada umumnya. Namun ketika nanti di akhirat Allah akan memberlakukan dia seperti orang-orang kafir, bahkan lebih parah lagi. Allah mengadab mereka dengan adab yang lebih pedih. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, ya, fid darkil asfal, tempat tinggalnya nanti di neraka itu adalah di kerak neraka yang paling bawah. Ya. Ka'annahu bijazmihi fi dzalika musyahidun lahu. Jadi seakan-akan, ya, karena kokohnya, kuatnya keyakinannya terhadap dua kalimat syahadat tersebut,
dia seperti melihat kebenaran dua kalimat syahadat tersebut dengan kedua matanya. Ya. Saking kuatnya, makanya kemudian dikatakan di sini syahadah. Syahadah artinya persaksian. Namanya persaksian itu kan dia meyakini dengan hatinya tentang sesuatu yang dia persaksikan kebenarannya, ya. Yang terkadang kekuatan keyakinan dalam hatinya itu disebabkan karena dia benar-benar menyaksikan perkara tersebut dengan kedua matanya, kan begitu. Atau kalau dia tidak melihat dengan kedua matanya, tapi dia mengetahui betul bahwa yang dia persaksikan itu adalah kebenaran, ya, karena berbagai macam hal yang terkandung di dalam apa yang dipersaksikan itu adalah, ya, merupakan perkara yang nyata, perkara yang hak, perkara yang benar, ya, tidak terkandung di dalamnya kebatilan sama sekali. Ya, ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka dia harus, ya, didasari oleh keyakinan yang kuat. Ya, didasari oleh keyakinan yang kuat atas kebenaran keesaan Allah Subhanahu wa taala dan atas kebenaran, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ju'ilat hadhihi syahadatu ruknan wahidan ma'a ta'addudil masyhudi bihi. Dan sesungguhnya kata Syekh, syahadat ini dijadikan sebagai rukun yang satu, ya, rukun yang pertama, ma'a ta'addudil masyhudi bihi, ya, bersamaan dengan itu di dalam kalimat syahadat ini terkandung beberapa perkara yang dipersaksikan, yaitu persaksian atas kebenaran keesaan Allah, ya, la ilaha illallah, dan persaksian seorang hamba atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Ada dua hal yang dipersaksikan di sini. Ya, akan tetapi dalam rukun Islam itu dua syahadat ini dijadikan satu, menjadi satu rukun, yaitu rukun yang pertama dan rukun yang paling utama. Karena tidak mungkin dia, ya, dilampaui, ya, tiba-tiba seseorang masuk pada rukun yang kedua sebelum dia memasuki rukun yang pertama, ya. Selalu dia akan masuk ke dalam rukun yang pertama terlebih dahulu. Nah, mengapa demikian? Kata Syekh di sini, imma, ada kalanya li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun 'anillahi ta'ala. Ya, ada kalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah muballigh, yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka asyhadatu lahu bil ubudiyyati war risalati min tamami syahadati an la ilaha illallah. Maka persaksian seorang hamba, ya, lahu, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menjalankan, ya, dengan mempersaksikan atas penghambaan dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, ini adalah termasuk dari bagian kesempurnaan syahadat la ilaha illallah. Makanya kemudian digabungkan jadi satu. Ya, karena seseorang itu tidak cukup dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar selain Allah, ya. Dia harus menyempurnakan persaksian la ilaha illallah ini dengan cara dia bersaksi pula bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena la ilaha illallah itu konsekuensinya kita dituntut untuk menjalankan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu tidak akan bisa diterima oleh Allah kecuali dia harus mengikuti syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dua hal ini tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, syahadat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, persaksian kita bahwasanya Rasul itu adalah hamba dan utusannya, itu sebagai penyempurna syahadat kita atas kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa imma li anna hataini syahadataini asasu sihhatil a'mali wa qabuliha. Ada kalanya dikarenakan dua kalimat syahadat ini adalah asas dari diterimanya amal, ya, amal-amal perbuatan manusia. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena masing-masingnya itu saling memberikan pengaruh untuk menjadikan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kalau seseorang itu ya melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, maka ini tidak cukup. Ya, ini tidak cukup. Maka yang menjadikan ibadahnya nanti diterima oleh Allah selain ikhlas sebagai konsekuensi dari la ilaha illallah, yang kedua adalah tata cara ibadah itu harus sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua hal ini ya digandengkan, tidak dipisah. Idz la sihhata li'amalin wa la qabulin illa bil ikhlasi lillahi ta'ala wal mutaba'ah li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Syekh mengatakan di mana tidak sah ya amal dan tidak diterima amal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas, dengan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah taala, wal mutaba'ah li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan tata caranya harus mengikuti ya kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah yang menjadikan kemudian dua kalimat syahadat itu dijadikan satu. Ya, mungkin timbul pertanyaan, kalau ada orang ya orang yang bukan muslim kemudian dia ingin masuk Islam. Ketika itu dia masuk Islam dengan mengucapkan satu bentuk kalimat syahadat, atau dia hanya mengatakan la ilaha illallah. Pertanyaannya di sini, apakah kalimat syahadatnya tersebut itu dibenarkan atau sah menjadikan dia sebagai seorang muslim ataukah tidak? Gimana? Sah tidak jadi muslim kalau orang itu misalnya mengatakan la ilaha illallah saja atau asyhadu an la ilaha illallah, selesai? Sah tidak? Kalau bilang tidak harus ada dalilnya. Kalau bilang iya juga harus ada dalilnya. Gimana? Sah tidak? Jawabannya sah. Selama ketika dia mengatakan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah itu ya bukan dalam rangka untuk meniadakan kalimat syahadat atas kebenaran apa? Muhammad sebagai utusan Allah. Ya, asal niatnya tidak demikian. Ya. Dalilnya mana? Di antaranya mungkin kita pernah mendengar peristiwa atau kisah ya tentang Usamah bin Zaid membunuh seorang kafir yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ketika itu Usamah bin Zaid ketika akan membunuh lelaki tersebut, lelaki ini mengatakan la ilaha illallah gitu. Dia mengatakan la ilaha illallah, menandakan kalau dia itu mengucapkan syahadat di hadapan Usamah bin Zaid. Namun Usamah bin Zaid karena ya mentakwil keadaan si lelaki ini ketika mengucapkan la ilaha illallah itu bukan tujuannya untuk masuk Islam, tapi hanya takut dari pedangnya saja. Maka kemudian dia dibunuh. Ya, maka hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi kemudian mengingkari perbuatan Usamah bin Zaid ini. Ya, sampai Nabi mengatakan, apakah kamu sudah belah dadanya sehingga kau tahu bahwa yang dia ucapkan dari kalimat la ilaha illallah itu karena tujuannya takut dengan pedangmu, bukan karena memang ingin masuk Islam. Ini menandakan bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah ini sudah cukup, asal ya tidak meniatkan untuk meniadakan persaksian yang kedua, yaitu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Tapi kalau seandainya dia mengatakan la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak mau bersaksi atas Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, nah ini jelas masih dalam kondisi dia kufur. Ya. Karena seseorang ketika dia tidak mau membenarkan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah dan tidak membenarkan pula apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah kufur ya, melakukan kekufuran. Ya. Baik, fabil ikhlas lillahi tatahaqqaqu syahadah. Maka dengan ikhlas karena Allah ya ibadah itu dilakukan, maka ini merupakan perwujudan syahadat la ilaha illallah. Jadi konsekuensi seseorang ketika mengatakan la ilaha illallah berarti dia harus
mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Dia meniadakan semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah oleh manusia, dan kemudian menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja sebagai Tuhan satu-satunya yang dia sembah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian wabil mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatahaqqaqu syahadah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dengan mutaba'ah, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajarannya dalam menegakkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perwujudan dari syahadat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, kalimat syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya, ini disebutkan dua perkara yang dipersaksikan oleh seorang hamba tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai al-abdu, sebagai hamba, ya, sebagai hamba Allah. Sehingga di sini tidak layak atau tidak diperbolehkan seseorang itu mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu tinggi sampai melebihi tingkatan hamba. Seperti apa? Contohnya misalnya ketika seseorang itu melakukan ibadah berdoa. Seseorang ketika berdoa, dia berdoa harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia persembahkan doanya. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk menjadi tujuan doa-doa hambanya. Nah, ketika tujuan doa-doa hamba Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya ditujukan kepada Allah, tapi ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sebagian orang mungkin pernah mengatakan, ya Rasulullah aghithni, misalnya, ya Rasulullah bantu tolonglah saya, ya Rasulullah, ya, berikanlah syafaatmu kepadaku, dan seterusnya. Permintaan-permintaan yang ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini jelas sang hamba tersebut telah memposisikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai hamba Allah, ya, tapi memposisikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak boleh. Ya, kita bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Melekat pada diri beliau sifat-sifat kemanusiaan. Beliau pernah lupa, ya, sebagaimana pernah Rasulullah SAW sholat yang seharusnya 4 rakaat, entah zuhur atau asar itu ya. Kemudian ternyata Rasul hanya melakukan sholat 2 rakaat. Ya, kemudian ada seorang lelaki yang dijuluki sebagai Dzul Yadain, ya, orang yang memiliki lengan yang panjang gitu. Itu kemudian mengingatkan Rasul bahwasanya, ya, Rasul telah sholat 2 rakaat yang seharusnya 4 rakaat. Maka Nabi menyebutkan tentang keadaan dirinya yang bisa saja lupa, manusiawi, ya. Termasuk juga Nabi SAW menikahi para wanita, yang mana menikah ini adalah salah satu sifat hamba, sifat makhluk. Demikian pula Nabi makan dan minum, ya, Nabi, ya, membutuhkan seperti apa yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Nabi juga pernah sakit, ya. Ini semuanya sifat-sifat kemanusiaan, ya, yang tidak mungkin, ya, Nabi SAW melampauinya, ya, melampauinya. Namun meskipun beliau adalah seorang hamba, wajib bagi kita untuk bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Beliau memiliki kemuliaan di atas seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ada konsekuensi yang harus dipenuhi ketika seseorang itu menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Ya, kalau dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah disebutkan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, ya, Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amara. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wajib ditaati segala perintahnya. Karena semua perintah yang disampaikan oleh Nabi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'atuhu fima amara.
Kemudian yang kedua, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan segala yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah tasdiquhu fima akhbara, membenarkan segala apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah itu masuk akal, tidak masuk akal, entah itu ya sudah terjadi, sedang terjadi, atau bahkan belum terjadi, maka wajib untuk diyakini. Kemudian wa an la yu'badallah illa bima syara'a, tidak disembah Allah itu atau tidak diibadahi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang dibawa oleh beliau. Tidak boleh memilih syariat yang lain, tidak boleh memilih ajaran yang lain untuk beribadah kepada Allah selain ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 4 konsekuensi yang harus dipenuhi ketika seseorang meyakini bahwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min thamarati hadhihi syahadatil azimah, dan di antara ya buah atau kebaikan ya yang dihasilkan dari syahadat yang agung ini adalah tahrirul qalbi wan nafsi minar riqil makhluqin, yaitu memerdekakan hati dan jiwa dari perbudakan kepada makhluk. Ya, dari perbudakan kepada makhluk, yang tentunya satu makhluk ya tidak layak untuk menjadi budak untuk makhluk yang lain. Wa minal ittiba'i li ghairil mursalin, ya, dan membebaskan hati dan jiwa dari mengikuti kepada selain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya. Ya, karena kalau seseorang mengikuti selain Rasulullah SAW, ya, dia mengambil ajaran selain ajaran Rasulullah SAW, kemudian menjadikan itu sebagai jalan dan pedoman hidupnya, maka bukan ya semakin mengantarkan dia kepada kebahagiaan, tapi justru mengantarkan dia kepada jurang kebinasaan. Ya. Allah mengatakan, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa," dalam surat Thaha itu ya. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya tentunya petunjukku di sini disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengikuti petunjukku fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak tersesat, gak salah langkahnya, dan tidak pula celaka. Ya, yang celaka ini adalah ya sesuatu yang dihasilkan dari salah langkah, ya, dihasilkan dari kesesatan tadi. Fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk yang disampaikan Rasulullah SAW, maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Lah sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang berpaling dari petunjukku, petunjuk Allah SWT dan Rasulnya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak menenangkan dan tidak menenteramkan di dunianya. Ya. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta ketika hari kiamat. Ya, Allah jadikan di hari kiamat, di hari akhirat, dia dalam keadaan celaka. Ya, di dunianya dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan tidak mendapatkan ketentraman dan ketenangan hidup. Sedangkan nanti di akhirat Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Baik, kemudian yang kedua, wa amma iqamis shalah, adapun menegakkan salat, fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bi fi'liha ala wajhil istiqamati wat tamami fi awqatiha wa hayatiha. Adapun menegakkan salat itu adalah at-ta'abbud lillah, yaitu bentuk penghambaan kepada Allah taala. Bi fi'liha, dengan melaksanakan ya salat tersebut, ala wajhil istiqamah, dengan senantiasa ya lurus pengerjaannya, wat tamam fi awqatiha, dan ya sempurna di waktu-waktunya, wa hayatiha, dan tata caranya. Ya, jadi seseorang ketika menegakkan salat itu maknanya adalah orang tersebut menjalankan ibadah kepada Allah ya dengan melaksanakannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, baik dari sisi waktu maupun pengerjaannya, cara pengerjaannya. Ya. Kemudian wa min thamaratihi, dan diantara buah yang dihasilkan
dari penegakan salat ini adalah insyirahus sadri, akan lapang hatinya, akan lapang dadanya, wa qurratul ain, dan akan menjadi penyejuk bagi pandangan matanya, wan nahyu 'anil fahsya'i wal munkar, dan akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Demikian pula salat bisa menjadikan hati itu tenang, hati itu tentram, karena Rasulullah SAW ketika beliau dalam kondisi penat, kondisi lelah dalam mengurusi umat, maka beliau pernah menyampaikan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salah, wahai Bilal istirahatkan kami dengan salat. Maksudnya serukan adzan karena sudah masuk waktu salat, dan istirahatkan kami ini dengan pelaksanaan salat ini. Ini menunjukkan bahwa salat itu pada asalnya adalah sesuatu yang menentramkan. Kalau ada orang sholat terus nggak tentram, berarti dia perlu diruqyah. Ada jinnya, ada setannya pada dirinya. Kenapa? Karena dia usrek umek dalam sholat, nggak tenang dia dalam sholat. Seharusnya seseorang ketika dia sholat maka ketentraman jiwa itu hadir. Tapi kalau tidak tentram, maka yang seperti ini tentu ada sesuatu. Ustadz, saya tidak tentram sholat itu karena imamnya kepanjangan. Karena imamnya terlalu panjang bacanya, makanya saya tidak tentram. Nah, kalau ini lain cerita. Ini tidak seperti yang disebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, wa amma ita'uz zakah, adapun menunaikan zakat, fahuwa ta'abbudu lillahi ta'ala bi badril qadril wajibi fil amwaliz zakawiyatil mustahiqah. Adapun menunaikan zakat itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan mengeluarkan kadar yang wajib dalam harta yang merupakan harta yang erat kaitannya dengan zakat. Tidak semua harta berkaitan dengan zakat ini. Ada harta tertentu yang kalau dimiliki dengan kadar tertentu atau pada waktu tertentu dia mendapatkannya atau dia memilikinya maka kemudian dikeluarkan zakatnya. Yang mana zakat itu harus diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, berkaitan dengan zakat ini yang perlu untuk kita ketahui, zakat ini adalah satu ibadah yang jika seseorang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat dia tidak mengeluarkannya, maka ini tidak cukup dibayar hanya dengan taubat saja. Semisal ada orang memiliki harta yang cukup banyak, katakanlah 10 tahun dia jadi orang kaya, dan 10 tahun itu dia seharusnya setiap tahunnya mengeluarkan zakat hartanya. Ternyata dalam 10 tahun itu dia tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Dari 10 kali dia tidak pernah mengeluarkan zakat. Nah, kemudian tahun yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya sehingga dia tersadar, dia bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa tidak mengeluarkan zakat ini. Maka di tahun ke-11 dia baru mengeluarkan zakat. Maka 10 kali zakat dari 10 tahun sebelumnya yang dia tidak keluarkan itu juga menjadi tanggungan dia untuk dia keluarkan. Dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat yang sebelumnya dia tidak tunaikan. Kenapa? Karena zakat ini erat kaitannya dengan orang-orang yang berhak menerimanya. Sehingga seakan-akan orang itu telah menggunakan harta orang lain tanpa hak, yang kalau orang itu bertobat dari menggunakan harta orang lain tanpa hak, itu harus dengan cara mengembalikannya. Oleh karena tidak cukup hanya sekedar tobat, ya Allah ampuni saya, ya Allah sekarang tahun 11 ini saya keluarkan zakat untuk tahun ini misal gitu. Tidak cukup. Tahun-tahun sebelumnya harus dia keluarkan. Ustadz, kalau semisal di tahun ke-11 itu dia bangkrut, miskin, fakir dia, kemudian dia sadar,
Kan banyak ya orang itu. Ya kalau kaya nggak sadar-sadar akhirnya dicabut sama Allah kekayaannya baru sadar. Ya Allah, saya kemarin 10 tahun kemarin duit saya banyak, sudah berkewajiban bayar zakat, tapi saya tidak membayarnya. Sekarang tahun ke-11 bangkrut, habis semua harta saya. Sekarang saya baru sadar, ya Allah. Nah, ya, dapat hidayah dia. Ya Allah, saya bertobat kepadamu. Kira-kira gugur enggak kewajiban zakatnya ini? Dalam kondisi sudah enggak duit-duit, Pak. Gugur enggak kira-kira hutang zakatnya itu? Enggak tahu ya. Enggak tahu. Kalau para ulama menyebutkan dia tetap berkewajiban untuk membayar zakatnya yang sebelumnya yang dia tidak keluarkan itu. Tapi sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya dicicil misalnya sebulan ya sekian semampu dia. Ya, kalau seandainya dia mati dalam keadaan dia telah berusaha untuk memenuhi kewajiban zakatnya itu namun tidak terpenuhi, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Ya, karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, dia sudah berusaha sekuat tenaga semampu mungkin untuk mengembalikan ya harta yang dimiliki oleh orang lain, harta-harta yang dimiliki oleh mustahik zakat. Tapi dia kemudian apa? Tidak mampu untuk menyempurnakan pengembaliannya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kemudian wa min tsamaratihi, di antara buah yang dihasilkan dari ibadah menunaikan zakat ini adalah tadhhirun nafsi minal khuluqir radil ay al-bukhl, yaitu membersihkan, mensucikan jiwa dari akhlak yang tercela, akhlak yang rendahan. Apa akhlak yang rendahan di sini? Yaitu al-bukhlu, pelit, kikir. Ya, kikir itu adalah akhlak yang tercela. Orang yang memiliki akhlak kikir ini, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang mendapatkan kerugian yang sangat besar. Karena Allah menyebutkan bahwasanya ya orang yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka dialah orang yang beruntung. Allah mengatakan di antaranya dalam Quran surah Al-Hasyr, Allah mengatakan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran jiwanya, maka dia adalah orang yang beruntung. Ya, dia adalah orang yang beruntung. Ini Isa ya. Iya, silakan adzan dulu, Pak. Nanti kita lanjutkan sedikit ya. Dikatakan di sini di antara buah yang dihasilkan dari menunaikan zakat ya, selain membersihkan jiwa dari akhlak yang tercela yaitu kebakhilan, yang kedua adalah saddu hajatil Islam wal muslimin, akan terpenuhi hajat kebutuhan Islam dan kaum muslimin. Maksud kebutuhan Islam itu maksudnya bagaimana? Jadi 8 golongan yang berhak menerima zakat itu diantaranya adalah wa fi sabilillah, kata Allah, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini erat kali kaitannya dengan jihad fisabilillah dan beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan itu. Ya, beberapa perkara-perkara tentang dakwah ya, dan dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala untuk semakin tampak mulia di atas muka bumi ini. Nah, ini maksudnya adalah kaitannya dengan al-Islam. Sedangkan al-muslimin ya, ini sisanya ya, golongan kaum muslimin yang berhak menerima zakat itu dari kalangan orang fakir, orang miskin, ya, kemudian orang-orang yang memiliki hutang, kemudian ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan jauh namun kemudian kehabisan bekal di tengah jalan, dan beberapa golongan kaum muslimin yang disebutkan sebagai mustahik zakat. Kemudian yang keempat, wa amma shaumi Ramadan, adapun puasa Ramadan, fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil mufattirati fi nahari Ramadan, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cara menahan diri dari berbagai macam pembatal-pembatal puasa di siang hari Ramadan. Ya, maksudnya di siang hari itu maksudnya mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Karena waktu nahar ya, kalau dalam bahasa Arab nahar itu ada awalun nahar, nisfun nahar, sama akhirun nahar. Ya, awal nahar, awal siang itu maksudnya adalah mulai terbitnya fajar. Kemudian nisfun nahar itu adalah di siang hari seperti zuhur itu ya. Waktu-waktu mendekati zuhur sampai lebih sedikit. Kemudian ada akhirun nahar, akhir siang itu maksudnya adalah waktu ya
setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Nah, pembatal puasa ini antum bisa baca pada keterangan tentang kaitannya dengan fikih puasa Ramadan. Wa min thamaratihi tarwidun nafsi ala tarkil mahbubat. Di antara buah yang dihasilkan dari puasa Ramadan itu adalah melatih jiwa untuk meninggalkan berbagai macam sesuatu yang disukai. Seperti makan, minum, jima, ini kan sesuatu yang disukai oleh jiwa manusia. Nah, itu dilatih jiwa manusia ini untuk bisa meninggalkan itu semuanya. Talaban li mardhatillahi azza wajal, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah azza wajal. Dan hikmah yang lain dari hikmah yang pertama ini itu adalah kalau seseorang bisa meninggalkan sesuatu yang disukai oleh jiwanya demi untuk mengharapkan keridhaan Allah, maka tentu dia akan lebih mampu untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena takut dari hukuman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya lebih mudah untuk meninggalkan larangan. Ya, karena selain dia mampu untuk meninggalkan sesuatu yang disukai oleh jiwa itu karena mengharap ridha Allah, dia mampu melakukannya, apalagi meninggalkan larangan karena sebab takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah buah daripada shaum Ramadan. Kemudian yang kelima, wa amma hajjul bait. Adapun ya, melakukan ibadah haji di rumah Allah, fa huwa ta'abbud lillahi ta'ala bi qasdil baitil haram lil qiyam bi sya'airil hajj. Yaitu ibadah kepada Allah taala dengan ya, bermaksud melakukan perjalanan menuju al-baitul haram untuk menegakkan berbagai macam syiar-syiar haji. Wa min thamaratihi, di antara buahnya adalah tarwidun nafsi ala badril majhudil mali, yaitu melatih jiwa ya untuk mengeluarkan harta, ya, untuk mengeluarkan harta dalam rangka beribadah, dalam rangka taat kepada Allah. Wal badani, dan juga mencurahkan segenap upaya atau segenap kekuatan secara fisik dalam melakukan ketaatan kepada Allah, fi taatillah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, jadi melatih jiwa mengeluarkan harta, ya, dan melatih jiwa untuk ya, melakukan berbagai macam aktivitas yang menguras tenaga secara fisik dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana al-hajju naw'an minal jihad fisabilillah taala. Oleh karena inilah kata Syekh bahwasanya haji itu adalah salah satu jenis dari jihad fisabilillah, terutama untuk siapa? Untuk para wanita, ya. Para wanita itu tidak ada jihad dalam peperangan, tapi yang ada adalah melaksanakan ibadah haji. Itu adalah merupakan jihad bagi para wanita. Kemudian wa hadhihi tsamarat allati dzakarnaha li hadhil usus. Buah-buah yang disebutkan ini, yang kami sebutkan ini, ya, yang dihasilkan dari tiap-tiap asas atau tiap-tiap rukun Islam, wa ma lam nadzkurhu, dan berbagai macam buah dan manfaat yang tidak kami sebutkan, taj'alu minal ummati ummatan islamiyatan tahiratan naqiyatan. Ya, buah-buah itu semuanya menjadikan umat ini menjadi umat Islam yang bersih, yang suci, yang apa namanya, tidak terkotori, ya, dengan berbagai macam hal-hal yang menyesatkan dan mencelakakannya. Tadinu lillahi dinal haq. Jadi umat Islam ini beragama untuk Allah dengan agama yang benar, dengan melakukan 5 rukun Islam tersebut. Wa tu'amilul khalqa bil adli wasidqi, dan dengan menegakkan 5 rukun Islam itu umat Islam ini akan bisa berinteraksi dengan makhluk dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. Kemudian Syekh mengatakan li'anna ma siwaha min syara'il Islam yasluhu bi salahi hadhil usus. Ya, karena perkara-perkara selain daripada rukun Islam yang 5 ini, yang merupakan bagian daripada syariat Islam, itu akan menjadi baik pengamalannya dengan cara baiknya pengamalan rukun Islam yang 5 ini. Jadi kalau umat Islam ini ingin bisa mewujudkan keislamannya yang terbaik, maka yang paling utama harus dia perhatikan 5 rukun Islam ini terlebih dahulu. Dengan dia menegakkannya dengan sempurna, maka bagian syariat-syariat Islam yang lainnya akan bisa
ditegakkan secara sempurna pula. Wa tasluhu ahwalul ummati bi salahi amri diniha, sehingga ya keadaan umat itu akan menjadi baik dengan baiknya perkara agama yang diwujudkannya. Ya. Jadi umat ini akan menjadi baik keadaannya jika mereka baik dalam urusan agamanya. Ya. Yang paling mendasar, yang paling utama untuk diperbaiki, untuk dilaksanakan dengan sempurna adalah rukun Islam yang 5 terlebih dahulu sebelum sisa daripada syariat Islam yang lainnya. Ya. Kemudian wa yafutuha min salahi ahwaliha biqadri ma fataha min salahi umuri diniha, dan ya umat ini akan luput dari kebaikan keadaan mereka ya, sesuai dengan kadar luputnya mereka umat ini dari baiknya perkara urusan agamanya. Jadi kalau ada orang atau satu umat, satu golongan manusia dari kalangan kaum muslimin, ketika dia menyempurnakan rukun Islam yang 5 ini, maka dia akan bisa menyempurnakan syariat Islam yang lainnya. Dengan begitu dia akan mendapat apa? Kebaikan yang sangat besar dari sisi Allah, sesuai dengan kadar baiknya dia dalam mewujudkan perkara agamanya tersebut. Tapi sebaliknya, ya, kalau ada umat Islam ini yang tidak mampu mewujudkan rukun Islam yang 5 dengan sempurna, sehingga syariat-syariat Islam yang tersisa yang lainnya juga tidak mampu untuk ditegakkan secara sempurna, maka kadar itulah ya, sesuai dengan kadar itulah dia akan mendapatkan keburukan, dia akan mendapatkan kerugian ya. Dia akan kehilangan berbagai macam kebaikan sesuai dengan kadar hilangnya ya umat itu dari pengamalan syariat dengan baik. Wa man arada istibanatan dzalik, dan siapa yang menginginkan ya penjelasan akan hal itu, falyaqra qaulahu ta'ala, maka adalah dia membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 96 sampai 99. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya para penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami benar-benar akan bukakan atas mereka barokatin ya, kebaikan-kebaikan yang terus bertambah, minas sama'i wal ard, dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi ternyata mereka mendustakan agama ini ya, mereka tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dengan apa yang sudah mereka kerjakan dari keburukan tersebut. Kemudian Allah mengatakan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Bagaimana ya, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan ya siksaan kami kepada mereka, bayatan, dalam keadaan di malam hari, wa hum naimun, sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun. Ataukah mereka ahlul qura, para penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari datangnya ya siksaan kami kepada mereka di waktu pagi, duhan, di waktu duha, wa hum yal'abun, sedangkan mereka dalam keadaan bermain-main ya, dalam keadaan tersibukkan dengan perkara dunia. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun ya, maka tidak ada yang aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi ya. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini, kalau orang-orang itu beriman, bertakwa semuanya, menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya, maka mereka akan mendapatkan barokah, mendapatkan keamanan, ketentraman, kebahagiaan, kebaikan, rezeki, dan segala hal-hal yang menenteramkan mereka. Akan tetapi sebaliknya, kalau mereka mendustakan agama ini, mereka tak peduli lagi dengan agama ini, mereka jauh dari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti akan mendapat kerugian. Kemudian Allah menceritakan ya, ada Allah berikan ya di antara kaum yang ingkar, kaum yang durhaka kepada Allah, itu siksaan di waktu malam dalam kondisi ketika mereka sedang tidur. Ada juga siksaan yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka orang-orang yang durhaka ini
di waktu mereka sedang lalai dengan pekerjaan dan urusan dunia mereka, ya, di saat pagi hari. Dan kalau kita perhatikan sejarah, dua waktu ini adalah dua waktu yang pernah Allah turunkan siksaan pada saat itu, ya, di saat tidur, di saat lalai, ya, di waktu pagi. Sehingga Syekh di sini mengatakan wal yunzar fi tarikhin man sabaqa, maka hendaklah dia perhatikan, ya, pada sejarah orang-orang terdahulu yang pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna tarikha ibratun li ulil albab, karena sesungguhnya sejarah itu adalah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Wa basiratun liman lam yahul duna qalbihi hijab, dan akan menjadi basirah, ya, ilmu, ya, pengetahuan bagi siapa saja yang hatinya itu tidak, ya, tertutup oleh tirai, oleh hijab, oleh sesuatu yang, ya, yang menghalangi hidayah itu masuk ke dalam hatinya. Wallahul musta'an, dan Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Insyaallah untuk bab yang berikutnya, yaitu ususul aqidatil islamiyah, kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ya, kita langsung tutup atau bagaimana, Pak? Pakai tanya dah. Enggak usah. Tak perlu ya. Jam berapa ini, Pak? Jam 7. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.